Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan milenial berprestasi, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama kami di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat hari ini. Jadi teman-teman sebelumnya selamat pagi, siang, sore, malam buat semuanya yang lagi nonton podcast kali ini. Karena podcast kali ini sangat berbeda ya dengan podcast-podcast sebelumnya. Kali ini pembahasannya akan sedikit politik-politik teman-teman. Tentang apakah itu? Jadi pembahasan kali ini kita akan sharing-sharing dengan seseorang anggota dari KPU. Karena kita menyambut Pilkada 2024 teman-teman. Kurang berapa hari lagi nih? Langsung saja, jadi narasumber kali ini adalah anggota komisioner KPU Gresik sebagai Ketua Divisi Rendatin Perencanaan Data dan Informasi. Ada Bapak Zuhri. Siap. Halo Bapak Zuhri, Assalamualaikum. Boleh perkenalan dulu Pak ke teman-teman biar teman-teman tahu nama jenengan siapa, terus alamatnya bolehlah barangkali silaturahmi ke jenengan gitu. Siap. Oke. Oke, terima kasih Mbak Vina selaku pembawa acara dalam kegiatan podcast Universitas Muhammadiyah Gresik dalam Bincang Pilkada. Ya, betul. Sebelumnya perkenalkan saya, kalau nggak kenalkan nanti nggak sayang, kalau nggak sayang nanti nggak bertegur sapa. Kalau saya jangan ditinggal teman-teman ya. Ya, kalau saya itu akrab dipanggil Zuri. Panjangnya itu Zuri Firdaus. Kebetulan dipercaya mengampu divisi rendatin di KPU Kabupaten Gresik. Divisi rendatin itu divisi tentang perencanaan data dan informasi. Alamat saya sendiri itu di Wringin Anom, Desa Lebani Waras. Kalau teman-teman tahu pabrik platinum, pembuat keramik se-Indonesia itu ada di Wringin Anom. Nah, rumah saya itu tepat di belakang pabrik tersebut. Mungkin sekian, Mbak. Iya. Jadi Bapak Zuhri ini anggota KPU sudah berapa tahun Pak jenengan Pak? Oh, dilantik tanggal 13 Juni tahun 2024, terhitung masih 5 bulanan menjadi anggota KPU. Keren Jadi masih newbie gitu. Gak apa-apa, sudah sangat vibes-nya tuh udah KPU banget gitu teman-teman ya. Iya Pak, ngomong-ngomong tentang pilkada ya, kurang berapa hari Pak? Pilkada? Kalau hari ini tanggal 14, pelaksanaan tanggal 27 November, berarti kurang lebih tinggal 13 hari saja, Mbak. Tinggal 13 hari teman-teman, tolong dipersiapkan dengan baik ya. Dan iya Pak, saya penasaran nih, pilkada kali ini itu yang membuat berbeda dengan pilkada sebelumnya tuh kira-kira ada nggak sih Pak? Dan itu apa kira-kira Pak? Nah, pilkada ini kan sebanyak gelaran 5 tahunan. Kalau dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, pilkada tahun 2020 saat itu era di mana kondisinya masih tercekam suasana Covid. Jadi semua peraturan-peraturan itu dalam kondisi karantina, kondisi yang tidak normal karena ada virus Covid yang menghantui semua lapisan masyarakat. Sehingga proses-proses pelaksanaan seluruh tahapan pilkada tahun 2020 saat itu memang menyesuaikan dengan kondisi Covid itu kan. Belum lagi saat itu bukan seperti sekarang. Kalau dulu itu pilkada tidak serentak. Bedanya hari ini pilkada dan pemilu itu dilaksanakan di tahun yang sama, tahun 2024. Kemarin kita sudah menggelar gelaran event pemilu 2024 Februari dan di November nanti kita melaksanakan pemungutan suara. Itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Jadi 545 kabupaten kota provinsi se-Indonesia itu melaksanakan gelaran event yang sama, yaitu pilkada serentak untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Kalau 2020 tidak serentak, Mbak. Itu bedanya. Berarti beda-beda ya Pak ya waktunya ya. Sedangkan saat ini serentak, jadi besok tuh langsung satu hari langsung sudah semua ya, gitu ya Pak ya. Se-Indonesia itu, Mbak. Se-Indonesia Raya. Iya Pak, ngomong-ngomong tentang pilkada nyambung ke mahasiswa ya Pak ya. Nah, kira-kira mahasiswa ini berpengaruh nggak sih Pak untuk pilkada, terutama tahun ini ya? Ya tentu menurut saya itu pengaruh tidak pengaruh gitu kan. Karena kalau ngomong DPT saja, daftar pemilih tetap di Kabupaten Gresik itu telah ada angkanya 971.740 pemilih. Dari angka segitu itu sebaran pemilih milenial dan Gen Z itu
Kalau pilih milenial itu artinya kan kelahiran 1981 sampai 96. Itu sekitar 323.000. Sedangkan untuk Gen Z, untuk angka tahun kelahiran 97 sampai 2007 itu Termasuk terhitung saya ya, ya, Pak, termasuk Gen Z. termasuk Mbak Vina ini 213 ribuan. Artinya hampir ya, kalau kita total hampir separuh gitu, hampir separuh pemilih muda atau pemilih pemula ini jumlahnya sangat banyak. Dengan jumlah sangat banyak tentu sangat menentukan bagaimana proses terpilihnya pemimpin nanti. Kalau saya bilang tidak pengaruh, angka ini menjadi percuma kalau pemilih pemuda baik dari milenial maupun Gen Z itu tidak menggunakan haknya secara sukarela, tidak tahu apa yang dia pilih dan tidak memaksimalkan potensi luar biasa angka ini untuk menentukan 5 tahun ke depan bagaimana Gresik nasibnya. Ya, menyambung dari jumlah tadi ya Pak ya, jumlah pemilih. Nah, di sini di UMG itu kurang lebih seluruh totalnya itu ada 8.000 lebih mahasiswanya Pak ya. Nah, Ya, itu kan menjadi sangat penting tuh Ya, untuk betul. pilkada nantinya. Tapi Pak, di sini itu kan nggak hanya orang Gresik ya Pak ya, Ya, banyak betul. yang dari luar Gresik itu apakah bisa memilih di sini tuh Pak? Biar soalnya kan kadang kalau harus pulkam jauh, Iya, ada yang betul. harus menyeberang pulau gitu. Iya. Kalau pengalaman saya kan saya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Iya. Mahasiswa itu identik dengan kos-kosan. Iya. Ada yang ngontrak, artinya mereka bermukim di sini itu tidak berdomisili tetap di sini. Sehingga lewat peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 menyediakan pelayanan pindah memilih. Sampai sekurang-kurangnya H-7, berarti tanggal 20 November nanti itu KPU sampai hari ini tetap membuka pelayanan pindah memilih. Oh iya. Nah, ada 4 kondisi yang bisa dipakai untuk pindah memilih. Yang pertama itu karena bencana, kedua karena rawat inap, ketiga karena tahanan di rutan maupun lapas. Nah, yang keempat ini bagi mahasiswa itu karena ada tugas belajar, ada tugas bekerja. Sehingga untuk pemilih yang di luar Kabupaten Gresik bisa menyalurkan hak pilihnya dengan memanfaatkan pelayanan pindah pemilih, yaitu pemilih DPTP, daftar pemilih pindahan, yang kemudian itu bisa diurus di kantor PPS terdekat atau kantor kecamatan terdekat atau bahkan langsung datang ke kantor KPU Gresik itu. Itu batasnya sampai tanggal 20 aja itu, Pak. Sampai tanggal 20 itu. Makanya teman-teman ini nih menjadi ya. penting bagi mungkin para dosen ya, mungkin para dosen, para tenaga pendidik maupun kependidikan bisa menyampaikan informasi ini. Monggo mahasiswa yang ya. kemungkinan hari ya tidak bisa pulang bisa memanfaatkan pelayanan pindah memilih. Iya, jadi teman-teman nih yang sekiranya nggak nututi untuk pulang kampung, langsung aja deh daftar untuk pindah pemilih ya Pak ya. Nanti biar bisa memilih di Gresik teman-teman, nggak usah jauh-jauh pulkam. Ya. Terus selain itu Pak, kan ada pilkada itu nantinya prosesnya kan serentak itu Pak. Ya, betul. Nah, mahasiswa itu kan sangat berpengaruh tadi. Ya. Kira-kira seberapa penting sih Pak mereka itu harus tahu calonnya ini siapa gitu. Kan biar nggak salah pilih tuh Pak. Ya, betul. Apalagi Gen Z ya. Gen Z kalau milih itu kadang menurut yang apa ya, empatinya gitu loh Pak, nggak sesuai yang kinerjanya seperti Ya. apa atau backgroundnya seperti apa. Kasih paham Pak ke Gen Z nih terutama. Ya. Kalau bicara tentang pemilih pemula atau pemilih muda itu sangat identik dengan gadget itu kan. Artinya seluruh informasi dalam genggaman tangan. Pemilih-pemilih yang baik dari milenial maupun Gen Z bisa menggunakan HP untuk mengetahui gitu kan, untuk mengetahui latar belakang, kapasitas, visi misi program. Karena setiap hari hampir setiap waktu mulai dari bangun sampai tidur bahkan bangun lagi itu pegang HP. Maka pengetahuan tentang latar belakang dan kapasitas baik visi misi calon itu penting itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilih pemuda ini adalah generasi penerus itu. Maka jangan sampai ada etape yang patah gitu kan. 5 tahun apalagi pemerintah pusat itu mencanangkan Indonesia Emas tahun 2045. Sekarang 2024 berarti kurang 20 tahun. Artinya ada 4 fase pemimpin daerah yang harus kita jaga. Kualitasnya, kapasitasnya, keberlanjutannya.
Maka menjadi penting bagi pemilih untuk betul-betul mengetahui pemimpin yang nantinya akan saya pilih itu sudah tepat atau tidak. Kalau diselaraskan dengan konteks kearifan lokal, dengan kebutuhan daerah, pemimpin yang ada itu mampu atau tidak, selaras atau tidak. Maka saya harapkan apalagi di kampus ini mestinya ada program-program mimbar-mimbar akademik yang membincang soal kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati, bisa dihadirkan di kampus lewat program seminar. Biar melek politik ya Pak biar ya. melek politik. Karena salah satu hal yang naas itu adalah buta politik ya. Kalau orang buta politik kan nggak paham bahwa harga berambang, beras, harga parkiran pun sekalipun yang selama kan ini negeri kan banyak sekali mall, banyak sekali gedung, itu kan biasanya di depan parkiran. Itu ditentukan dengan kebijakan politik itu. Jangan sampai nanti pemilih pemuda ini buta politik gitu. Ya. Berarti kan gubernur sama bupati ya Pak ya kalau di Gresik ya. Gubernur calonnya ada tiga. Terus kalau bupati di sini satu ya Pak ya. Untuk 27 November nanti itu yang dipilih pertama itu surat suara warna merah. Warna merah teman-teman. Surat suara warna merah itu untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Ada 3 paslon. Nomor 1 itu calon Lulu dan Lukman itu namanya. 2L ya Pak ya? 2L. Lulu dan Lukman. Kalau nomor 2 itu Khofifah dan Emil, ini incumbent. Iya. Terus nomor 3 itu Bu Risma dan Gus. Ada 3 pilihan untuk pemilih dalam memilih gubernur dan wakil gubernur. Dicatat ya teman-teman, nanti dicari informasinya. Sedangkan untuk bupati di Jawa Timur itu kebetulan ada paslon tunggal di 5 Kapku, yaitu Trenggalek, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Ngawi dan Gresik. Termasuk Gresik. Jadi paslon tunggal itu hanya ada 1 paslon melawan kolom kosong. Karena ini kan demokratis, meskipun hanya 1 pilihannya tetap disediakan pilihan lain namanya kolom kosong. Jadi di surat suaranya nanti saat surat suara warna hijau untuk pilgub itu dibuka ada paslon yang bergambar dan ada kolom kosong itu. Ya. Ini saya boleh tanya nggak sih Pak, kalau misal apa yang terjadi ketika kolom kosongnya yang terpilih itu seperti apa nantinya Pak? Kalau syarat kemenangan paslon tunggal itu menurut Undang-Undang Pemilihan harus mengantongi 50% plus 1 dari surat suara sah. Saat paslon tersebut tidak bisa mencapai angka itu, maka yang menang adalah kolom kosong. Pertanyaannya, kalau kolom kosong apa yang terjadi? Maka nanti setelah ditetapkan hasil pilkada oleh KPU Gresik, lewat proses DPRD mengusulkan PLT, mengusulkan PJ, penjabat yang bisa dari TNI, Polri maupun dari PNS yang ditunjuk langsung nantinya oleh pemerintah pusat. Oh berarti nggak pakai milih lagi ya Pak ya? Nanti akan dilakukan pemilihan ulang di tahun berikutnya, yaitu bisa jadi tahun 2025 atau 2026 untuk memilih ulang bupati dan wakil bupati Gresik. Berarti teman-teman harus ini ya Pak ya, Ya. jangan sampai salah pilih teman-teman. Soalnya nih kalau misal salah pilih urusannya jadi makin panjang, makin nggak kebentuk nanti teman-teman. Nah terus gimana sih Pak, ada tutorial atau tips and trick nggak dari jenengan untuk memberi kesadaran terhadap mahasiswa bahwa politik ini sangat penting terutama dalam memilih atau menuangkan hak suara kita gitu. Ya, memang kalau ngomong hak suara itu kalau di matematis tiap orang tiap kepala itu hanya 1, meskipun entah profesor atau dokter atau tukang profesi apapun itu beda karir dan sebagainya itu hanya dihitung 1. Tapi 1 suara ini sangat menentukan jika dihitung secara kolektif. Karena kalau ngomong kontestasi pilkada, maka tentunya suara terbanyak itu yang menang. Kalau teman-teman punya pikiran, punya keinginan, harapan tentang Kabupaten Gresik, maka pilkada ini menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan nasib Gresik selama 5 tahun ke depan. Maka menjadi penting pengetahuan, pengalaman, keberlanjutan, dan
pembangunan di Kabupaten Gresik itu bisa diselaraskan dengan konteks nyata hari ini. Teman-teman mahasiswa apalagi sebagai kaum muda terdidik mestinya kita berharap ada ruang-ruang diskusi, ada diskusi-diskusi kelompok karena ciri khas dari mahasiswa adalah kritis studi kasus dan analitis pikirannya. Sehingga saya berharap betul bukan hanya sebagai pemilih tapi menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas ini bisa mengedukasi teman-temannya, mahasiswa yang lain, tetangganya, saudaranya, keluarganya untuk memberikan sosialisasi tentang Pilkada Gresik. Jangan sampai salah pilih. Apalagi kalau muda ini kan masa-masa di mana sibuk mencari jodoh sama dengan memilih jodoh. Jangan sampai salah karena bahtera rumah tangga ini seumur hidup ya. Kalau pemimpin iya, jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih nanti yang terjadi adalah 5 tahun ke depan nasib kita ini akan tidak tahu pastinya bagaimana kan gitu. Nah kebanyakan kan kalau anak muda zaman sekarang tuh gitu Pak, kalau misal nggak mau nyoblos biar nggak salah pilih ya, terus aku nggak usah nyoblos terus daripada salah pilih terus hidup juga gini-gini aja nggak ada perubahan makanya nggak milih. Itu gimana tuh Pak menurut jenengan? Ya kalau golput itu kan artinya tidak datang ke TPS. Setelah pendataan sudah tercatat sebagai daftar pemilih, namun tidak digunakan hak pilihnya datang ke TPS, kan eman-eman gitu kan. Nah kalau bahasanya sekarang, saya nggak kenal pemilihnya, calonnya, saya nggak kenal prosesnya bagaimana. Itu sayang sekali karena ini waktu kurang 13 hari. Saya harap teman-teman untuk pemilih muda itu bisa tanya atau bisa datang langsung ke kantor kecamatan melalui PPK atau kantor desa masing-masing melalui PPS-nya atau bahkan kalau perlu ke kantor KPU. KPU sendiri kan juga kemarin menggelar acara sosialisasi khusus untuk kampus. Harapannya waktu-waktu yang tersisa ini bisa menjadi ruang pembicaraan umum, diskusi publik, membincang bagaimana Gresik ke depan itu seperti apa. Dengan paslon tunggal melawan kolom kosong, ini baiknya seperti apa gitu. Berarti suara mahasiswa tuh benar-benar sangat dibutuhkan dan sepenting itu ya Pak ya? Iya, karena kalau ngomong mahasiswa kan terkenal dengan agent of change gitu kan, sosial kontrol dan lain sebagainya. Maka menjadi sangat mungkin mahasiswa yang notabene kaum muda terdidik itu memberikan gerakan pencerdasan publik kepada masyarakat, membantu dalam konteks-konteks ini loh milih yang baik gitu kan, jangan sampai pilih, gunakan hak pilihmu karena hak pilihanmu itu menentukan nasib Gresik 5 tahun ke depan. Jadi meskipun teman-teman masih bingung milih siapa, seenggaknya masih ada waktu untuk searching atau lihat debatnya. Kemarin kan sudah sempat debat tuh Pak ya, tiap kota udah pada debat, bisa dilihat di TikTok. Kebetulan Kabupaten Gresik itu nanti akan digelar debat publik yang kedua. Oh ada yang kedua Pak? Tanggal 20 itu bisa disaksikan langsung streaming lewat YouTube KPU Kabupaten Gresik. Catat ya teman-teman ya, tanggal 20 pukul berapa itu Pak biasanya? Pukul 7 malam ya Pak ya? 7 malam. 20 November 7 malam di YouTube KPU Gresik, betul, dan bisa disaksikan langsung secara live di JTV. Oh JTV, masuk JTV ya teman-teman. Jadi buat teman-teman atau orang tuanya nggak pegang HP, nonton di TV. Tapi kalau misalnya teman-teman malas lihat TV, langsung aja di handphone atau barang-barang teman-teman nobar gitu bisa berarti Pak ya? Bisa di kampus atau ruang-ruang kelas bisa menyaksikan langsung. Nanti harapannya saat iklan yaitu bisa didiskusikan apa yang disampaikan itu sudah cocok dengan hati nurani, sudah cocok dengan kebutuhan Gresik apa tidak. Termasuk gubernurnya. Kalau gubernurnya itu sebenarnya ada debat publik juga, tapi kan yang memfasilitasi KPU provinsi. Oh iya. Nah buat teman-teman itu yang apalagi mahasiswa ya harus benar-benar melek politik biar nggak sampai salah teman-teman, karena itu juga mempengaruhi hidup kita nantinya teman-teman ya pastinya. Dan iya Pak, selain itu harapan Bapak untuk mahasiswa di Pilkada ini apa Pak, harapan ke depannya? Yang pertama jangan sampai golput gitu kan ya. Karena biasanya mahasiswa yang idealis itu cenderung ke golput gitu kan. Kan sayang sekali gitu kan. Karena sekarang lagi tren memilih tidak memilih itu. Lebih baik kan memilih di pilihan yang baik gitu kan.
Maka menjadi penting karena setiap hari teman-teman juga kumpul baik di warung kopi, di ruang-ruang kelas, Diskusi gitu ya, Pak. komunitas-komunitas. Kadang dan acara-acara tentu teman-teman itu bisa memanfaatkannya dengan cara diskusi, saling tanya jawab, minimal berapa menit lah itu membincang soal pilkada yang akan digelar tahun 2024 di tanggal 27 November itu. Jangan sampai ini menjadi event yang terlewat karena satu hari tanggal 27 November nanti sangat menentukan bagaimana nasib Gresik 5 tahun ke depan. Kalau suara 500.000, tadi kan gen milenial 300.000 sekian, gen Z 200.000 sekian, berarti kan kalau di total ada 500.000 dari 971 pemilih yang ditetapkan oleh Kabupaten Gresik. Maka menjadi sangat penting dan sangat berpotensi menentukan Gresik ke depan. Potensi ini kalau nggak dimanfaatkan sayang gitu kan. Berarti kontribusi teman-teman mahasiswa entah itu saat jadi pengawas maupun saat memilih itu salah satunya tadi apa ya, mendaftar di sukarelawan untuk pemantau. Terus Betul. pengalaman ada nggak sih Pak pengalaman mahasiswa buat nyoblos kali ini itu menjadi bentuk apa ya, suatu masa depan di mahasiswa tersebut nantinya? Pengalaman ya. Iya, pengalaman mereka nyoblos itu kira-kira berpengaruh nggak sih Pak untuk masa depan mereka? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tentunya sangat berpengaruh. Satu suara yang dihimpun secara kolektif itu sangat menentukan nasib Gresik maupun Jawa Timur ke depan. Kalau memang dipikir secara matematis, satu itu tidak ada artinya. Iya. Apalagi golput nilainya 0 gitu kan. Ya. Yang ada di TPS kan begini, kalau tidak datang TPS kan namanya golput. Ada yang datang ke TPS iseng-iseng, kemudian nyoblosnya keliru gitu, maka Masuk ke eman-eman. kolom juga golput nggak sih Pak namanya? Bukan, yang pemanaan golput itu tidak datang ke TPS. Oh gitu. Ada yang datang ke TPS tapi iseng-iseng, jadi surat suaranya dirusak, terus cara nyoblosnya keliru. Iya. Akhirnya surat-suaranya itu menjadi tidak sah gitu kan, eman-eman sudah datang, sudah antri, tapi cara milihnya keliru. Ada yang iseng-iseng gambar itu kan tidak sah. Oh gitu. iya. Yang Nyoblosnya kebanyakan. ya gitu kan, nyoblosnya kebanyakan. Tapi kalau coblosnya lebih dari satu coblosan di kotak yang sama itu tetap sah. Iya. Artinya tidak sampai merusak itu. Yang betul kan datang ke TPS menggunakan hak suaranya dan tepat cara nyoblosnya gitu kan. Coblos yang benar itu tepat pada nomor urut, gambar paslon atau di dalam kotak paslon atau kolom kosong di Gresik gitu kan. Baik, terima kasih ya Pak Zuhri Oke, atas informasi sami-sami. dan ilmunya. Oke. Semoga nanti informasi dan ilmunya nanti ini bermanfaat buat teman-teman, buat bekal memilih di saat Siap. Pilkada 2024 nantinya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak ya udah Oke. hadir dan menyempatkan waktunya. Oke. Semoga nggak bosan-bosan lagi Oke, nanti sharing mohon maaf pengetahuan juga lain. kalau ada keliru, salah kata dan lain-lain. Terima kasih Iya. kepada Universitas Muhammadiyah Gresik, sukses selalu. Amin. Terima kasih Ya. buat teman-teman di luar sana. Terima kasih telah nonton podcast kali ini. Kalau misal ada yang ingin disampaikan langsung aja komen di bawah. Dan yang pengen request next podcast mau ngundang siapa langsung aja komen-komen di bawah. Sekian dari saya dan Pak Zuhri. Kami mohon pamit. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.